Jadi yang bisa ikut IRC itu ada beberapa kategori. Kategori yang pertama itu dia adalah siswa aktif kelas 9 SMP itu minimal sampai ke kelas 2 SMA. Kita pakai platform apa nih untuk perlombaan ini? Pakai Zoom berarti ya? Pakai Zoom, Pak Bram. Berarti nama saya Bramandita Utama. Teman-teman bisa panggil kakak dengan Kak Bram ya. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang istimewa banget ini ya. Narasumber ini boleh memperkenalkan diri, silakan. Okay. Baik, terima kasih Kak Bram ya. Perkenalkan, nama saya Okeli Wahyudi, bisa dipanggil Kak Okel mungkin ya. Oke, kira-kira seperti itu. Sehat ya Kak Okel ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kami ini pengen tanya-tanya nih terkait IRC 2024 itu kayak gimana sih? Kita kupas tuntas pokoknya ya, kita habisin. Baik. Pokoknya semua yang ingin bertanya boleh banget tanya ya. Jadi mumpung lagi ada narasumbernya, teman-teman boleh banget tanya ya. Oke, mungkin untuk mengawali pertanyaan terkait IRC ini, sebenarnya apa sih IRC itu ya gitu? Mungkin pastinya banyak nih, banyak yang nanya, IRC itu apa sih Kak? Kok banyak banget iklannya berseliweran di Instagram gitu? Ya, oke. Mungkin Kak Okel bisa coba jelaskan IRC itu kayak gimana? Oke, baik Kak Bram. Jadi IRC itu sebenarnya suatu kompetisi ya. Jadi dia itu kompetisi yang diadakan oleh perusahaan Wardah College ya. Kompetisi ini biasa diadakan setiap tahun dan itu waktunya biasanya di awal sebelum OSN dimulai. Nah, itu dirancang karena memang IRC ini dirancang memang untuk sebagai ajang persiapan juga gitu ya. Jadi bukan olimpiade yang asal-asalan ya. Olimpiade yang diajarkan atau kompetisi yang diadakan itu memang bertujuan seperti yang saya bilang tadi untuk ajang untuk persiapan tadi ya. Kemudian itu diadakan setiap tahun, biasa di awal tahun gitu ya. Kemudian tujuannya sendiri memang IRC ini adalah untuk memeratakan kemampuan siswa. Nah, tujuannya memang seperti itu, untuk memeratakan kemampuan siswa baik dari Indonesia Barat, Tengah maupun Timur. Nah, kenapa? Karena memang landasan IRC ini diadakan oleh Wardah College karena melihat distribusi dari jumlah perolehan medali di ajang nasional gitu ya. Bahwasanya di seluruh provinsi itu tidak merata. Dominasi paling banyak itu paling di Pulau Jawa gitu ya, terus beberapa di Sumatera, terus beberapa di pulau-pulau yang lain. Nah, di pulau-pulau yang yang arah ke tengah dan timur contohnya kayak Nusa Tenggara, Maluku dan Papua itu masih minim. Nah, tujuan ini diadakan juga untuk mengangkat semangat mereka agar bisa ikut kompetisi di ajang nasional gitu kira-kira Pak Bram. Oke, menarik ya berarti ya. Jadi ini tuh kompetisi yang tingkatnya setara OSK, OSP, OSN, dan ini diajarkan untuk seluruh Indonesia berarti ya? Iya, baik. Dia nanti dibagi menjadi 3 regional. Nah, itu mohon maaf tadi saya lupa. 3 regional ya. Nah, regional 1, 2, dan 3. Nah, regional 1 itu mewakili Pulau Jawa dan Bali. Regional 2 itu mewakili Pulau Sumatera dan Kalimantan, serta regional 3 itu ya Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, di mana setiap regional itu mereka saling berkompetisi di regionalnya aja gitu. Oke, berarti ya, gitu, ada pembagiannya teman-teman ya, ada pembagiannya. Nah, kalau begitu mekanisme untuk pendaftarannya gimana sih? Pasti kan banyak nih yang mulai penasaran cara daftarnya gimana gitu ya. Coba mungkin Kak Okel bisa coba menjelaskan mekanisme pendaftarannya dulu gitu ya. Oke, untuk mekanisme pendaftaran sebenarnya adik-adik bisa cek di link ya. Linknya sudah ada juga di Instagram gitu ya. Namun untuk lebih jelasnya sebenarnya kami lebih secara umumnya maksudnya gitu ya. Kami membuka itu ada 2 jalur pendaftaran gitu ya. Pendaftaran pertama itu jalurnya adalah
jalur gratis gitu ya. Jadi memang tujuannya untuk adik-adik yang mungkin pengen mencoba dulu gitu ya tanpa berkorban gitu ya. Nah, berkorbannya bahasa simpelnya itu berkorbannya lebih sedikit gitu lah ya. Nah, berkorbannya paling nanti disuruh ngebuat Twibbon ya Pak Bram ya. Twibbon kemudian di-share ke 5 temannya, kira-kira seperti itu di Instagram ya kalau nggak salah. Nah, kemudian untuk jalur yang kedua itu jalur berbayar. Itu bayarnya sekitar 50 ribuan dan itu langsung langsung terdaftar gitu ya, berbeda dengan jalur gratis tadi. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti semua orang punya kesempatan dong ya. Punya kesempatan untuk berlomba di IRC 2024 ya. Dan kalaupun teman-teman mungkin agak saya nggak pengen nih upload di Instagram. Saya orangnya introvert, saya pengennya langsung berbayar. Itu bisa juga dan terjangkau ya ternyata ya. Terjangkau sekali. Untuk sekarang harga segitu murah banget ya untuk lomba, apalagi lomba tadi itu punya tingkat setara OSK, OSP dan OSN ya. Ya, lomba ini itu sudah mendapatkan lisensi juga dari pemerintah gitu. Perpusnas ya. Berarti kalau seperti itu ada benefit juga dong kalau misalkan ada yang juara nih ya. Kemudian bisa didaftarin dong untuk misalkan beasiswa Indonesia Maju ya. Ya, benar sekali Pak Bram. Oke, itu menarik banget itu benefit yang didapat dengan cara pendaftaran yang nggak begitu susah lah ya. Apalagi kan di zaman sekarang ini siapa sih yang nggak bisa main handphone gitu ya. Mayoritas mungkin sudah bisa mengenal apa itu Instagram, kemudian cara mengakses website ya. Oh iya, sebelumnya websitenya apa nih Pak? Jadi lupa juga ini. Untuk website IRC ini pendaftarannya di mana sih sebetulnya? Pendaftarannya bisa dilihat di Instagram sih. Saya juga kalau nggak salah websitenya IRC Wardaya Online ya. Oh iya, irc.wardayaonline.com ya itu ya. Jadi saya juga lupa. Untuk teman-teman bisa cek di Instagramnya Wardaya College Official ya, atau Wardaya Competition. Dan kalau misalkan mau lihat langsung dari website itu bisa buka di laman irc.wardayaonline.com gitu ya. Ya, baik. Oke. Nah, terus kalau untuk skema perlombaannya gimana sih, Kak? Ada tahapan-tahapan apa aja gitu? Ya, baik. Nah, untuk tahapannya sendiri kami mengadakan ada 2 tahapan ya. Berbeda dengan OSN, itu OSN kan ada OSK, OSP, OSN ya. Nah, karena lomba ini juga terbatas oleh waktu, jadi kami hanya mengadakan 2 tahap saja. Tahap yang pertama itu adalah tahap penyisihan. Nah, kalau tahap penyisihan ini waktunya itu disetel sekitar 2 minggu sebelum OSK dimulai ya. Nah, dan juga di penyisihan ini soal-soal yang akan dikeluarkan nanti itu setara juga dengan OSK ya. Jadi setara dengan OSK. Jadi bisa dikatakan ketika adik-adik ngikut penyisihan di IRC itu sama dengan adik-adik ngikuti pelatihan lah ya, atau bukan pelatihan, lebih tepatnya lebih ke melatih ya, bersifat melatih ya. Jadi pas saat kita ikut penyisihan IRC itu kita melatih diri kita dan juga sebagai persiapan untuk mengikuti OSK gitu ya. Nah, itu tahapan yang pertama. Nah, kalau seandainya adik-adik lolos di tahap penyisihan, itu setelahnya langsung masuk ke babak final. Oh iya, babak penyisihan tadi soal-soalnya setara OSK juga ya adik-adik ya. Nah, setelah penyisihan kita masuk ke final. Nah, final itu juga disetel waktunya nanti 2 minggu sebelum OSP dimulai. Nah, di tahap final ini adik-adik nanti juga akan mendapatkan soal setara OSP gitu ya. Jadi yang pembuat soalnya dari guru-guru sini itu juga sudah banyak pengalamannya untuk pembuatan soal-soal kompeten berarti. Iya, berkompeten. Jadi bukan soal ece-ece lah gitu ya. Iya, jadi juga dibikin memang sesuai dengan soal-soal OSN sebelumnya, dan juga formatnya dibuat semirip mungkin ya. Adik-adik nanti mungkin bisa ngelihat kisi-kisi IRC ini itu di booklet di lamannya IRC juga. Nah, di webnya IRC juga. Jadi adik-adik bisa lihat bookletnya di sana. Nah, di sana kisi-kisinya dibikin juga semirip mungkin dengan yang akan dikeluarkan di OSN nantinya. Seperti itu Pak Bram. Oke, wah menarik banget. Berarti ini satu paket lah ibaratnya ya. Berarti IRC ini berarti sebagai ajang ya, ajang kita untuk melatih ke
OSK-nya itu sendiri gitu ya. Yeah. Jadi benar-benar full benefit ini ya teman-teman ya. Untuk OSK kita ada penyisihan ya, untuk latihan OSK kita ada penyisihan, dan untuk OSP juga ada final ya. Berarti benar-benar full benefit banget ini dengan harga yang terjangkau. Iya, benar sekali. Ya, dan gratis lagi ya itu. Bisa harusnya gratis. semua orang punya Bisa. Kesempatan ya. Iya, bisa. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan yang mau ikut IRC bagaimana sih persyaratannya gitu ya? Baik. Apakah anak SD mungkin bisa ikut IRC atau Ya, kalau dia anak jenius TK ya. mungkin gitu ya? Oke, baik Pak Bram. Jadi yang bisa ikut IRC itu ada beberapa kategori. Kategori yang pertama itu dia adalah siswa aktif kelas 9 SMP itu minimal sampai ke kelas 2 SMA itu maksimal. Dan ini juga formatnya OSN tentunya ya. Kemudian di sini tidak ada persyaratan nilai sekolah, jadi adik-adik tidak ada batasan ya untuk nilai. Kemudian dia itu belum pernah mendapatkan medali ya, mendapatkan medali di ajang IRC sebelumnya, karena IRC sekarang ada yang ketiga, berarti 2 tahun belakang itu kalau adik-adiknya dapat medali itu gak boleh ikut lagi. Dan yang ketiga itu adalah siswa-siswa yang pernah ikut di Olimpiade juga ya, Olimpiade nasional tentunya, ini setara SMA ya. Nah, Olimpiade nasional itu dia udah dapat medali, nah itu pun juga nggak boleh ikut karena memang ajang ini diperuntukkan bagi adik-adik yang masih bersifat peningkatan gitu ya, masih berproses ya, dia masih dalam bentuk proses gitu ya dianya gitu. Tapi kalau yang udah master ya disarankan untuk tidak ikut gitu. Ya berarti ya memang tujuannya ya kita memang ingin pemerataan ya, ingin seperti tujuan mengembangkan gitu ya untuk siswa-siswa yang belum punya pengalaman atau mungkin hanya sebatas sampai OSP saja gitu ya. Iya, baik. Oh, gitu. Oke, berarti benar-benar full benefit banget ini IRC ini ya. Oke. Nah, kemudian pasti nih ya kalau namanya perlombaan kan kita harus bilang dong pengennya ada hadiah gitu kan. Ada hadiah, ya. Nah, kalau IRC ini hadiahnya kayak gimana sih, Kak? Jadi ya seperti yang Kak Bram bilang tadi ya, benefitnya banyak ya. Bukan hanya sekedar ajang-ajang pelatihan aja, tapi juga ada benefit di sini. Jadi adik-adik sekalian pelatihan persiapan OSN itu juga ada benefit kalau seandainya memang diseriuskan ya perlombaan IRC-nya. Jadi benefitnya itu yang pertama, adik-adik udah pasti dapat sertifikat ya. Kemudian juga akan mendapatkan medali gitu ya. Kami menyediakan di sini medali emas, perak dan perunggu gitu ya adik-adik. Kemudian juga mendapatkan bagi yang juara nantinya juga akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai juga tentunya, yang totalnya bisa sampai puluhan juta gitu ya adik-adik. Terus yang lebih menariknya lagi, karena kita dibagi jadi 3 region, jadi setiap region itu mereka mendapatkan hadiah yang sama dengan region lain gitu ya, tanpa terdisrupt. Maksudnya seperti ini. Yang juara 1 misalnya di region 1 itu akan mendapatkan yang sama dengan yang didapatkan di region 2 dan sama didapatkan di region 3 tanpa mereka saling adu gitu ya, atau saling berkompetisi satu dengan yang lain gitu kira-kira. Jadi mereka hanya region lah ya. Jadi region 1 ya, region 1 ya, region 1 memang berkompetisi sesama region 1 aja gitu. Seperti yang saya bilang sebelumnya tadi ya, pembagian regionnya. Jadi bagi adik-adik yang mohon maaf yang mungkin di region 3 yang Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua itu tidak akan ketemu kok dengan Jawa dan Bali gitu ya. Tujuan memang seperti Kak Bram bilang tadi ya, untuk pemerataan juga. Seperti itu. Oke. Nah, berarti kalau perlombaannya berarti online ini ya, online ya, nggak ada yang ke Wardaya College gitu ya? Ya, jadi untuk saat ini perlombaannya masih bersifat online. Namun untuk kedepannya mungkin ya, kalau seandainya ajang ini peminatnya terus bertambah Pak Bram, jadi mungkin akan diadakan onsite nanti di kemudian hari, mungkin 2 atau 3 tahun lagi. Gitu. Berarti kalau
memang perlombaannya secara online, berarti harus persiapkan gadgetnya untuk perlombaan ya pastinya ya. Kemudian akses internet yang ya cukup memadai ya. Kemudian kita pakai platform apa nih untuk perlombaan ini? Pakai Zoom berarti ya? Pakai Zoom, Pak Bram. Oke, berarti untuk perlombaannya pakai Zoom dan harus menyediakan ini ya on kamera ya berarti ya? On kamera juga. Karena memang 2 tahun belakang ya Dede ya pas pandemi pun mungkin Dede udah kenal juga dengan platform Zoom ya. Jadi tanpa diajari pun mungkin kebiasaan 2 tahun inilah yang mengajarkan kita untuk bisa mengakses Zoom gitu. Jadi nggak perlu diajarkan lagi ya cara penggunaan Zoom-nya gitu. Oke. Menarik banget ini ya. IRC ini tuh kalau saya perhatikan pribadi nih, wah kayaknya saya pengen SMA lagi deh gitu, untuk ikut IRC lagi. Yang pertama aksesnya gampang ini loh ya. Gampang. Sekarang itu ya dunia ada di genggaman kita gitu. Akses kemana-mana gampang ya. Wah kayaknya saya pengen SMA lagi deh ini. Nantilah saya kayaknya mau daftar ke SMA terdekat ya untuk ikut IRC 2024. Langsung saya diskualifikasi dong. Oh iya, nggak boleh ya, ketuaan saya. Udah expire tentunya. Walaupun SMA tapi udah expire gitu. Saya ke diskualifikasi. Oke, gitu kira-kira Pak Bram. Kira-kira apalagi mungkin dari teman-teman mungkin ada pertanyaan? Berarti untuk saat ini kita akan buka ya berarti pertanyaan live question ya dari anak-anak atau dari yang ingin mempertanyakan IRC itu seperti apa gitu ya. Oke. Nah, sudah ada pertanyaan. Dari? Dari ini di sini belum dikasih tahu ya dari siapanya. Pertanyaan pertama ini. Kenapa kalau udah dapat medali tahun lalu tidak bisa ikut IRC lagi, Kak? Kenapa tuh kira-kira? Ya seperti tujuannya tadi ya Dia. Ini untuk pemerataan. Kalau kita udah dapat, ya mohon maaf untuk selanjutnya karena memang tujuan pemerataan untuk kedepannya juga tidak ibaratnya tidak bisa ikut lagi gitu. Bahkan OSN nasional pun syaratnya juga seperti itu kan ya. Namun kan mungkin kalau di nasional kan dia dapat benefit ya biasa di kemudian hari, walaupun dia nggak bisa ikut nggak bisa ikut di nasional di tahun depan, tapi dia bisa ikut pelatnas ya. Karena memang itu kan tujuannya beda lagi ya. Tujuannya memang untuk mencari bibit Indonesia untuk dibawa ke internasional kan itu ya kalau OSN ya. Tapi kalau di IRC itu tujuannya untuk sementara adalah untuk pemerataan dulu. Jadi seperti itu. Makanya mohon maaf bagi yang sudah jenius gitu ya, sudah hebat gitu ya. Kita juga memproses yang di bawah juga gitu kira-kira. Jadi bukan di bawah lah ya. Kalau bahasanya ibaratnya gini, kamu udah juara ya jangan juara lagi dong ya, kasih kesempatan yang lain gitu ya, untuk menjadi juara gitu ya. Gitu kira-kira. Nah terus kemudian ada pertanyaan lagi nih Kak. Kalau seandainya sewaktu penyisihan atau sewaktu final gitu ya, ternyata ada masalah terkait koneksi internet. Nah itu kebijakannya bagaimana gitu? Ada pengulangan atau seperti apa gitu ya? Untuk sementara ya itu sebenarnya koneksi internet ya itu memang kadang kita itu sehari sebelum penyisian atau final dimulai kan kita adain technical meeting gitu ya. Nah technical meeting ini kan tujuannya untuk mengecek semua tadi ya, baik permasalahan koneksi baik dari sini maupun yang dari sananya gitu. Kalau seandainya yang dari sananya mungkin ada kendala seperti itu, maka mungkin kalau bisa jauh-jauh hari sudah diberitahukan gitu agar mungkin yang di sananya juga mencari solusinya, yang di sini pun nanti juga akan mencari solusinya gitu ya. Tapi untuk sementara ya kalau seandainya memang terjadi hal yang demikian gitu ya, dari kami sendiri pun juga bisa dibilang tidak cukup bisa untuk membantu juga gitu ya. Memang harus dicek banget gitu ya. Karena memang sampai sekarang pun ya untuk ajang-ajang seperti itu, bahkan untuk level nasional pun juga seperti itu ya. Jadi memang untuk permasalahan koneksi atau apa itu dikembalikan lagi ke yang mengikuti gitu. Kira-kira. Agar fair juga ya berarti ya. Karena
yang namanya memang problem untuk internet ini ya pasti jadi suatu alasan ya untuk teman-teman. Nah, jadi mungkin semacam solusinya jauh-jauh hari kita udah melakukan cek and recheck gitu ya untuk koneksinya. Pastikan koneksinya betul, gitu. betul. Karena memang syarat dari ajang-ajang pun seperti itu, pasti dibikin di sana pastikan koneksinya apa sih Bram, stabil ya Pak Bram ya. Gitu kira-kira. Bahkan device-nya pun juga mungkin nanti laptopnya di tengah jalan mati baterainya gitu ya. Nah, itu kan juga kita nggak bisa gimana gitu ya, nggak bisa bantu. Tidak bisa handle ya berarti ya. Itu faktor yang jadi kesalahan dari peserta berarti ya, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Wah, rame ternyata pertanyaannya. Bagus ya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya. Kenapa IRC ini lebih diutamakan di bagian Indonesia Timur daripada yang di Indonesia Barat nih? Kenapa? Sebenarnya itu hanya dari tujuan mulia IRC ini aja gitu ya. Bukan berarti diskriminatif ya. Karena memang kita lihat kan di Indonesia Tengah dan Timur berdasarkan perolehan medali pun ya memang mereka masih terbilang rendah gitu ya. Makanya memang tujuan kami tadi juga ikut memeratakan sehingga nantinya sebenarnya fokusnya juga tujuannya memang seperti itu, tapi bukan berarti menspesialkan itu juga tidak ya. Kami hanya bertujuan memeratakan tadi dengan cara membagi regionalnya aja gitu. Bukan berarti regional seperti Pulau Jawa itu nantinya akan didiskriminasi juga enggak gitu ya Bram ya. Pak Bram ya. Diskriminasi berarti bukan, ya. Hanya pembagian aja. Jadi memang pembagian tadi tujuannya yaitu tadi agar Indonesia Timur, Tengah dan Timur itu juga dapat Pak Bram ya? Bisa kita gali mungkin potensi dari Indonesia bisa digali Timur juga tanpa gitu ya kadang kan ada yang merasa wah lawan kita orang-orang yang gimana gitu ya, yang regionalnya bagus nih. Nah, udah minder duluan. Nah, jadi tujuannya di sini kira-kira seperti itu. Ya. Memang berdasarkan perolehan medali aja dan juga mungkin karena yaitu tadi sarana dan prasarana di sana juga masih minim. Nah, itu kita juga harus gali lagi seperti Pak Bram bilang. Ini juga ajang penelitian juga bagi kami gitu. Kenapa bisa di sana itu proses perkembangan perkembangan pendidikannya juga masih belum menyamai dengan yang ada di Pulau Jawa, kira-kira seperti itu Pak. Ya, terutama di bidang olimpiadenya ya. Iya, ya. Benar sekali. Gitu. Ya, jadi tujuannya ini sebetulnya ya kita pengen menggali potensi anak-anak se-Indonesia ini ya, terutamanya ya di bagian timur Indonesia Timur, karena kita pengen banget IRC ini pengen banget melihat bibit-bibit unggul yang ada di Indonesia bagian timur utamanya gitu ya. Bukan berarti mendiskriminasi tadi ya. mengenyampingkan yang lain. Yang lain tetap kok terfokus juga dengan regionalnya masing-masing. Contoh misalnya anak Pulau Jawa ya seperti Jakarta mungkin ya atau Bandung itu mau ikut yang nggak masalah. Ya, jadi dia nggak akan terdisrupt kok dengan tujuan kami yang memeratakan apalagi yang tengah dan timur, tidak juga. Ya, jadi memang dia tetap terkonsentrasi di regionalnya yaitu regional 1 gitu ya. Dan nanti aturan akan tetap berlaku untuk setiap region dengan aturan yang sama gitu kira-kira. Ya, menarik ya berarti ya. Ini lomba se-Indonesia dan kita bagi-bagi menjadi region 3 region ya. Iya. Oke. Nah, kemudian ini sih paling sering anak-anak SMA ini nanya nih. Apa? Jam penyisihannya tuh kapan ya? Jam penyisihan, jam perlombaannya tuh kapan? Yang ada di tanggal 16 Maret itu kapan sih dimulainya gitu? Biasanya jam berapa gitu? Jadi ajang ini biasanya kalau biasanya di OSN itu kan diadakan di setiap jam sekolah ya. Ya, jam sekolah. Tapi kalau bukan di jam sekolah, di waktu kerja ya. Di waktu sekolah. Nah, kalau untuk IRC ini memang diadakan di luar jam sekolah gitu. Bukan di luar jam sekolah, di luar hari kerja gitu ya, yaitu di hari Sabtu gitu ya. Untuk jamnya sendiri biasanya tahun kemarin jam 9 ya kalau nggak salah. Jam 9 ya sekitar. Jam 9. Nah, untuk itu nanti jamnya mengikuti zona waktu masing-masing ya. Misalnya kalau zona waktu bagian barat tuh jam 9 berarti
zona waktu tengah jam 10 dan zona waktu timur itu jam 11, kira-kira seperti itu. Tapi masih bisa ini berarti ya, masih bisa ada perubahan tertentu ya untuk jamnya ya, bergantung pada technical meeting nanti berarti ya. Oke, iya. Jadi memang perubahan itu kan biasanya terjadi mungkin karena ada kendala faktor-faktor yang mungkin sangat-sangat tidak bisa terelakkan gitu ya. Nah, tapi itu kita usahakan untuk meminimalisir itu ya. Nah, jadi untuk sekarang pun kita targetnya memang jam segitu. Dan juga di webnya pun udah bilang jam segitu ya. Itu kalau saya memang tidak ada kendala yang tadi fatal gitu. Ya, cukup fatal untuk ada penundaan gitu ya. Oke. Nah, jadi jamnya masih jam-jam yang adik-adiknya itu masih fresh lah ya. Pagi bangun tidur, mandi, makan, terus langsung olim. Nah, gitu. Iya. Ya kan? Dan OSK pun kalau nggak salah adanya siang ya, sekitar jam segitu juga ya? Iya, sekitar jam segitu juga, jam sekolah biasanya. Gitu, adik-adiknya masih fresh gitu ya. Memang tujuannya jam pagi itu seperti itu, agar kepalanya masih fresh gitu ya, bangun dan makan gitu kira-kira. Kemudian ada lagi nih pertanyaannya nih. Banyak juga ya. Cukup banyak ini ya. Karena rasa penasarannya tinggi ini sih. Iya. Oke, terkait trial class, kira-kira IRC ini akan adain trial class gak nih? Trial class ya. Untuk trial class IRC sebenarnya udah jalan kalau nggak salah ya. Trial class itu ya, seperti kami juga mengadakan yang namanya membahas-bahas soal OSN gitu ya. Dan ini Wardaya College juga ada program untuk itu ya. Jadi bukan hanya dari IRC-nya aja, tapi juga dari program Wardaya College-nya. Misalnya membedah soal ya. Jadi Wardaya College juga adain yang namanya bedah soal ya. Nah, kemarin itu udah jalan yang astronomi. Nah, untuk kedepannya mungkin bedah soal akan diadakan lagi untuk bidang-bidang yang lain. Oh iya, dari tadi saya ngoceh, saya lupa nyebutin kalau bidang IRC ini ada 6 ya. Mungkin OSN itu ada 9, tapi kami sekarang berfokus dulu di 6 karena memang yang 3 lagi masih agak kesulitan nanti dalam mencari sumbernya gitu ya. Nah, untuk yang 6 itu adalah ya fisika, kimia, matematika, biologi itu udah pasti. Kemudian 2 lagi adalah komputer atau informatika dan juga astronomi gitu ya. Nah, untuk 3 lagi seperti ekonomi, kebumian dan geografi itu mungkin akan diadakan di tahun depan atau 2 tahun lagi gitu. Lihat perkembangannya juga gitu adik-adik. Jadi untuk bidang-bidang yang tadi disebutin nih ya, kayak fisika, kimia, biologi, astronomi itu wajib banget daftar ini ya. Untuk adik-adik yang pengen ikut OSK utamanya itu ya, itu wajib banget daftar. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi, mana tadi? Oke, apakah bahasa pengantar lombanya itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau gimana nih? Jadi itu memang untuk olimpiadenya sendiri kita juga mengikuti format-format yang ada di olimpiade OSN gitu, karena memang kiblatnya kami atau memang arah kami pun nanti juga membawa adik-adik ke ajang tersebut agar terlihat lebih mudah gitu ya, membantu untuk mempermudah adik-adik untuk mengikuti OSN. Nah, untuk soalnya sendiri adik-adik bisa lihat juga di OSK, soal-soal OSK sebelumnya. Contohnya mungkin di beberapa ajang ya, seperti misalnya ajang yang saya juga ikuti gitu ya, astronomi misalnya. Nah, itu di soal tersebut ada beberapa soalnya bahasa Inggris ya, mungkin 1 dari 10 gitu. Nah, kami pun di sini juga akan membuat soal yang mirip formatnya seperti itu. Mungkin 1 dari 10 soal kami bikin dalam bentuk bahasa Inggris gitu. Kalau memang di ajang yang lain itu tidak ada yang berhubungan dengan bahasa Inggris, contohnya fisika, dia ngebikin soalnya bahasa Indonesia udah 5 tahun ke belakangnya, maka kami juga akan membikin dalam bentuk bahasa Indonesia. Seperti itu. Berarti disesuaikan sama bidangnya ya. Kalau misalkan ikut astronomi, terus kita lihat OSK tahun sebelumnya atau OSP atau OSN-nya itu full bahasa Indonesia, ya berarti
Ya, kita juga akan membuat dalam bahasa Indonesia ya. Iya, Berarti benar. memang dibuat semirip mungkin ya, semirip mungkin dengan Iya, dibuat OSK, semirip mungkin. OSP dan OSN gitu ya. Iya, Oke. benar. Berarti ini ya balik lagi ya tadi yang sudah kakak bilang bahwa ini tuh salah satu momen gitu, salah satu momen untuk kita sekaligus belajar mempersiapkan Olimpiade gitu ya. Jadi bisa jadi ini tolak ukur adik-adik juga nanti. Misalnya, wah saya pas penyisihan IRC merasa soal-soalnya saya bisa ikuti gitu. Maka itu bisa jadi tolak ukur adik-adik juga. Misalnya nanti ketika ikut OSK itu menambah kepedean adik-adik gitu. Wah saya kemarin ini bisa kok. Maka di OSK nanti pun juga adik-adik akan menambah kepercayaan dirinya juga. Tapi gitu. harus belajar juga ya. Ya tentunya. Setelah IRC ini mentang-mentang udah bisa gitu ya. Udahlah santai. Tinggal OSK aja gitu. Nggak boleh ya, tetap harus belajar juga ya. Ya belajar itu sebenarnya nggak terbatas waktu juga Pak Bram. Bahkan dari sekarang pun yang OSK masih sebulan lagi itu tetap belajar juga. Dan sebenarnya nggak sih disaranin juga ya pas Olimnya udah mau dimulai kitanya belajar. Kalau saran kakak sih nggak boleh dong. Bukan nggak boleh ya, kayak kurang efektif boleh. ya. Malah kalau seandainya kita mendapatkan hal-hal baru ketika kita belajar di mendekati waktu Olim itu malah membuat PD kita jadi berkurang gitu ya. Karena Ini kita merasa juga ya. Iya, karena kita merasa kurang terus. Contohnya nih kita udah belajar 95% gitu ya. Nah, kalau kita udah belajar terus kita udah udah selesai dengan itu, maka kita akan membawa 95% itu. Tapi kalau kita udah 95% terus mendekati Olim, kita belajar lagi nambah 2% ilmu nih misalnya. Tapi dengan 2% tadi adik-adik malah merasa saya masih berkurang gitu loh. Maka yang 95% ini bisa amburadul. Wah, gitu. Malah bisa berkurang nih ya. Malah berkurang. Niat hati ingin nambah ilmu malah nggak pede. Malah yang sebelum-sebelumnya luntur gitu. Iya, saya udah cukup banyak juga mendengar keluh kesah dari adik-adik Olimpiade yang lain gitu ya. Jadi dia itu kalau saya lihat dari ujiannya bagus gitu, tapi pas di ajang Olim kok nggak pernah lolos gitu misalnya. Ya mungkin karena kepedeannya tadi juga gitu ya, percaya dirinya mungkin masih kurang gitu. Jadi Olim itu nggak cuman otak juga ya, tapi juga hati dan juga mental gitu. Berarti harus mental juga nih ya. Iya benar sekali. Dan salah satunya balik lagi nih, salah satu untuk meningkatkan mental, meningkatkan kemampuan kita ya ikut IRC ya. IRC tentunya kayak gitu ya. Oke. Ada lagi Pak Bram? Oke, masih ada. Kalau untuk timeline secara general aja. General aja. Timeline generalnya itu bagaimana sih untuk penyisihannya, kemudian untuk finalnya tuh kapan gitu? Ya, yang saya ingat aja ya, mungkin adik-adik bisa nanti lihat di website IRC itu sendiri ya. Itu di tanggal 15 ya, kalau nggak salah di tanggal 15 Maret besok. 16 Maret. 15 technical meeting. Oh iya, technical meeting. Kita mulai dari technical meeting dulu. Iya. Nah, ini menjawab dari ketika adik-adik berbicara tentang yang berhubungan dengan sinyal tadi ya, misal permasalahan sinyal atau apapun, itu bisa ditanyakan nanti di technical meeting tersebut, yaitu tanggal 15 Maret ya. Nah, kemudian tanggal 16-nya itu baru akan diadakan tahap penyisihan ya. Nah, kemudian 2 minggu setelah itu OSK dimulai itu. Jadi adik-adik yang udah ikut tanggal 16 tadi itu mungkin gitu ya, udah merasakan feel atau mentalitas dari Olimpiade itu seperti apa gitu ya. Baik yang sebelum udah pernah mengikuti ataupun yang baru mengikuti tahun ini. Nah, kemudian beberapa saat setelah OSK selesai, nah pengumuman penyisihan dari IRC juga diumumin pada tanggal berapa ya? Kakak juga lupa, kalau nggak salah udah awal April kalau nggak salah. Nah, itu udah diumumin, dan beberapa saat setelah itu di tanggal Aprilnya tanggal berapa? Tanggal setelah Lebaran ya. Nah ya, kalau nggak salah 2 minggu setelah Lebaran kalau nggak salah itu akan diadakan babak finalnya seperti itu ya. Nah ini juga 2 minggu sebelum OSP dimulai ya. Jadi adik-adik final ini sebagai ajang untuk persiapan OSP juga. Bonus banget berarti ya. OSK ada latihan penyisihan tadi ya. OSP ada juga nih final ya. Okay. Kemudian setelah OSP selesai nanti baru kami mengumumkan hasil dari IRC biasanya tanggal belasan
Mei kalau nggak salah. Ya, jadi itu setelah OSP banget karena memang ini diberikan agar tidak mengganggu adik-adik dalam olimpiadenya. Jadi maksudnya seperti ini. Misalnya adik ikut dapat final nih gitu ya. Nah, terus diikuti. Nah, itu kan membangun mentalnya tuh. Nah, setelah itu setelah selesai itu kan adik-adik akan ikutin OSP ya. Nah, kalau seandainya hasilnya kami berikan sebelum OSP, itu nanti takutnya malah mengganggu mentalitas adik-adik. Gitu, makanya kami akan mengumumkan hasilnya di setelah OSP. Gitu kira-kira tujuannya ya. Iyalah, itu benar-benar ini ya, benar-benar dipersiapkan memang untuk bonus Desain. banget ya, ini bonus Iya. banget untuk mempersiapkan OSK OSP gitu ya. Iya, dan juga berusaha untuk tidak mengganggu adik-adik gitu ya. Oke. Biar membuat adik-adik senyaman mungkin gitu. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi ini. Untuk teknis pengerjaan soalnya bagaimana nih? Misalkan untuk astronomi ini kira-kira berapa soal sih? Kemudian tipe soalnya tuh kayak gimana gitu? Maksudnya apakah pilihan ganda atau esai atau mungkin titik-titik berdarah atau apa, kita Titik-titik nggak berdarah tahu ya. gitu. Nah itu mungkin bisa malah dijelasin sedikit nggak tuh? Atau malah ngebulat-bulat yang hitam itu dulu yang pakai pensil 2B. Oh itu zaman kita ya. Zaman kita ya. Zaman Sekarang udah digital kayaknya ya. udah nggak ada deh ya. Ya, jadi sebenarnya kami merancang itu kan balik lagi ke yang tadi ya. Bentuk soal-soal di Olimpiade OSN itu seperti apa. Nah, sebenarnya kami menyesuaikan dengan itu. Mungkin nanti dengan improvisasi sedikit, misalnya soal-soal misalnya di astronomi itu terlalu banyak 40, mungkin dibikin di sini sekitar 20 atau 25 gitu ya. Untuk Kira-kira seperti waktu itu. pengerjaannya tuh bagaimana tuh? Oh, ini tambahan juga nih pertanyaan. Iya, Oke, untuk tambahan waktu juga. pertanyaan rata-rata waktunya kira-kira didesain 2 jam. Itu merata untuk semua ya. Di 2 jam itu pastinya disesuaikan dong dengan misalkan fisika nih kalau dilihat-lihat kan kebanyakan soal tuh esai ya. Kebanyakan tuh esai. Nah, jadi dengan waktu 2 jam ini pastinya dong pembuat soal tuh nggak mungkin bikin 50 Iya, benar sekali. soal esai Iya, gitu kan, benar nggak sekali. mungkin ya. Jadi memang ada 2 jam. penyesuaian Iya, gitu ya. benar. Jadi 2 jam itu memang itu soalnya memang dibikin dirancang agar bisa diselesaikan dalam waktu 2 jam gitu kira-kira. Nah, kemudian biasanya kalau ya yang saya tahu itu saya lihat juga dari guru-gurunya bilang kalau guru-guru pembuat soal ya itu memang yang biasanya pilihan ganda itu di nasional di OSK itu biasanya hanya astronomi, komputer dan juga biologi. Selanjutnya kalau yang kimia, fisika sama biologi kimia, matematika sama fisika itu biasanya pilihan ganda, biasanya seperti itu. Ya, untuk adik-adik lebih jelasnya mungkin lihat aja bentuk-bentuk soal ya. OSK sebelumnya. Pastinya gitu. akan dibuat semirip mungkin ya dengan OSK, OSP dan OSN gitu ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi nih. Berkaitan dengan flyer yang ada di website IRC ini kan hadiah itu nggak cuma uang tunai ya, ada sertifikat dan juga ada beasiswa ini. Nah, beasiswa itu beasiswa apa sih sebenarnya? Nah, untuk beasiswa itu sendiri adalah beasiswa yang diberikan kepada siswa nanti gitu ya. Beasiswa ini ditujukan nanti kepada siswa gitu ya, siswa yang punya kategori yang juri nanti menentukan juga gitu ya. Ada kategori khususnya nanti akan disampaikan kemudian, di mana siswa tersebut nanti akan mendapatkan beasiswa berupa belajar di kelasnya Wardaya College. Ya, belajar Olimpiade itu 1 semester penuh. Nah, jadi dalam 1 semester itu dia akan mendapatkan kelas belajar yang langsung diajar oleh guru-guru Wardaya College tentunya. Misalnya dia tertarik dengan Olimpiade Fisika, maka dia akan mendapatkan kelas fisika ya selama 1 semester penuh seperti itu. Dan pastinya diajarkan oleh orang-orang berkompeten ya Iya, di bidangnya. Tentunya, ya benar sekali. Ini full benefit banget ini. Iya Lomba dong. murah, gratis malah ya. Gratis loh ini, gratis. Bukan main loh, ada lomba gratis. Terus dia sudah dikurasi ya di Puspresnas gitu ya. Dan ada hadiahnya juga.
ada benefit beasiswa belajar. Hmm. Kurang lengkap apa ini? Paket lengkap apa ini? Ini kayaknya kalau udah jadi nasi soto ini nasi soto udah campur segala macam gitu ya. Iya. Paket kenyang ini ya. Paket kenyang ya. Oh,